Nabi lagi duduk, tiba-tiba ngelihat ada sekelompok orang miskin datang pada Nabi dengan wajah yang sedih. Dan biasanya nggak mungkin mereka sedih karena lapar atau karena miskin. Mereka sedih pasti karena urusan ibadah. Kenapa kalian sedih, kata Nabi? Ya Rasulullah, orang kaya memborong pahala. Nabi nanya, kaifa dzalik? Maksud kalian apa? Ya Rasulullah, kalau kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Kami baca Quran, mereka baca Quran. Tapi kalau mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Berarti mereka memborong semua pahala, ya Rasulullah. Demi membahagiakan, membesarkan hati orang-orang miskin, Nabi bilang, tahukah kalian setiap tasbih itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, setiap kalian tersenyum kepada saudara kalian itu sedekah, memindahkan duri dari jalan itu sedekah, dan seterusnya hadis-hadis sedekah yang sebetulnya bukan harta kan, banyak kita temukan hadis itu kan, itu untuk orang miskin, untuk membesarkan hati mereka. Akhirnya, oh gitu ya Rasulullah, jadi kita juga bisa bersedekah. Bisa, kata Rasulullah, Masya Allah, jadi kita juga bisa bersedekah. Pulanglah mereka. Baru beberapa langkah, mereka balik lagi. Ya Rasulullah, orang kaya juga bisa bertasbih. Orang kaya juga bisa bertahmid. Mereka juga bisa bersedekah seperti kami, ya Rasulullah. Barulah kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya orang miskin itu masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Takbir mereka semuanya, Allahu Akbar. Baru hari itu Rasulullah melihat orang miskin bahagia dengan kemiskinannya. Dibesarkan hatinya sama Nabi. Orang kaya sedih mendengar orang miskin masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Akhirnya Nabi pun membahagiakan hati mereka dengan hadis apa? 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Salah satu di antara mereka yang 7 itu adalah yang bersedekah dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Orang kaya pun merasa bahagia. Terus Nabi bilang, tidak ada iri kecuali kepada 2 orang. Satu orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya, dan yang kedua orang yang berharta, yang menginfakkan sampai habis hartanya fi sabilillah. Bahagia lagi orang kaya. Akhirnya kaya miskin semuanya bahagia ketika berteman dengan Rasulullah SAW.